Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini yang sangat cerah. Mudah-mudahan dicerahkan pikiran dan hati sahabat-sahabat semuanya, dan Allah melindungi kita semuanya dari berbagai macam penyakit lahir, penyakit batin, kepanikan, ketakutan, kecemasan yang berlebihan sehingga tidak bisa beraktivitas. Ya, sahabatku, banyak sekali yang masuk ke komentar dan masuk ke WA pertanyaan-pertanyaan. Psikosomatis itu ternyata penyakit yang memang banyak orang di sini bingung. Tenaga kesehatan datang ke tenaga kesehatan bingung, susah dijelaskannya. Yang dijelaskannya juga bingung, kok nggak sesuai dengan yang saya rasakan gitu. Datang ke psikolog, kok cuman gitu doang, nggak sesuai dengan yang saya inginkan jawabannya. Selalu bingung gitu. Orang-orang yang kena psikosomatis itu selalu seringkali apa yang diungkapkannya itu tidak dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Itulah keantikan daripada psikosomatis. Nah, bahkan mungkin gelarnya tinggi, ya, pengalamannya lama, tetapi bukan di bidang psikosomatis, itu akan bingung juga. Akhirnya dari medis mengatakan semuanya normal katanya. Akhirnya bingung, normal kok rasanya berdebar, lemas, keringat dingin, takut mati, gak enak tidur, gak enak makan, serba takut, yang gak ceria lagi, susah senyum. Nah, akhirnya ke alternatif. Di alternatif macam-macam. Ada yang tahu, ada yang sok tahu. Nah, akhirnya daripada bingung, nah udahlah ini kena guna-guna. Nah, ada yang bikin, ada yang ngirim. Nah, ini walaupun bisa terjadi hal seperti itu, tetapi psikosomatis ini penyakit yang memang hampir-hampir mirip. Kenapa? Medis aja nggak paham kalau belum pernah merasakannya. Tahu sih, ilmunya tahu, teorinya tahu, tapi kadang-kadang kalau belum pernah merasakan nggak paham. Ya, kemudian diruqyah berulang kali kok gini-gini terus. Ya, bukan untuk diruqyah soalnya. Kalau bacaan Al-Quran teruskan, lanjutkan. Sholawat lanjutkan. Karena psikosomatis ini penyakit medis. Kaitannya dengan psikis, dengan ketauhidan, dengan trauma di masa yang lalu. Maka jangan heran kalau misalnya kesini, kesana, kesini udah puluhan juta. Habis. Motor terjual, mobil terjual, rumah terjual. Tapi nggak ada, Allah sembuhkan. Kenapa? Seringkali kita fokus terhadap makhluk, obat, dokter mana, profesor mana, terapis mana yang belum. Orang pintar mana yang belum didatengin. Habis itu uang. Nah, psikosomatis ini sahabat jangan lupa penyakit yang unik, yang sangat sejuta rasa. Tetapi penyakit medis. Ya, penyakit medis. Ketakutan, kepanikan yang nggak jelas. Tetapi sebetulnya jelas. Kenapa? Karena orang yang kena psikosomatis awalnya pasti karena trauma masa yang lalu, ketakutan, kejadian di masa yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu, ya, itu terjadi kejadian yang menakutkan. Misalkan tiba-tiba tipes nggak sembuh-sembuh, udah dirawat sana rawat sini, akhirnya trauma, lemas, keringat dingin tiba-tiba, pingsan tiba-tiba, keliengan tiba-tiba langsung berdebar, tiba-tiba jantungnya, wah. Nah, itu trauma tersimpan di memori. Nah, sesudah itu berulang kali ke UGD biasanya. Sesudah itu berulang kali biasanya untuk bertanya sana bertanya sini, akhirnya nggak temu jawabannya, akhirnya mencari-cari tahu di Google, ya. Dan dipersepsikan sendiri, didefinisikan sendiri, disimpulkan sendiri, mirip kayak saya. Masya Allah. Akhirnya apa? Satu, informasi yang masuk ke sini bikin pusing. 2, informasi bikin pusing 2 kali. Bagaimana kalau sehari 10 informasi dari orang yang berbeda? Betapa 10 informasi yang bludak di sini
Bayangkan kalau sebulan 300 informasi, bayangkan kalau setahun berapa? 300 kali 360 hari. Berarti sekitar 9 juta. 9.000 atau 90.000 memori kita masukin tentang hal-hal yang ketakutan, jantung, virus, kemudian kematian, tanda-tanda kematian, mimpi-mimpi buruk. Terus dicari-cari tentang informasi-informasi yang kadang-kadang tidak tepat. Ya. Mungkin yang dijelaskannya benar, tapi kitanya bukan yang itu yang dijelaskan, kitanya beda dengan apa yang beliau jelaskan. Masalah lambungnya sama, tetapi mereka menjelaskan masalah lambung karena murni medis, penyakit dalam. Nah, kita masalah lambungnya disebabkan karena 90% dari kepanikan, ketakutan akibat dari memori, isi memori dalam tubuh kita. Isi memori dalam tubuh kita yang mana? Ya ketika kita baca ini, baca itu, kemudian kepo, pengen tahu. Nah, itu kan tersimpan di sini. Nah, itu sama dengan meracuni diri kita sendiri. Akhirnya tidak fokus lagi untuk sholat, tidak fokus lagi untuk merawat anak, merawat suami, merawat istri, tidak fokus lagi untuk bekerja, untuk jualan, untuk bisnis. Drop, badan kurus, makan nggak enak. Kenapa? Ini nih, memori, isi memori kita udah terjangkiti banyak sekali virus-virus hoak, virus-virus hoak tentang kematian, virus-virus hoak tentang penyakit jantung. Dan akhirnya apa? Akhirnya saking banyaknya yang dibaca, yang didengar, yang ditonton, akhirnya saya sering katakan mengkambing hitamkan asam lambung, GERD, asam lambung, GERD, asam lambung lagi, GERD lagi. Sehingga seringkali bertanya, Kang Asep, ini saya kepala sakit banget gara-gara asam lambung ya. Kang Asep, saya ini kok kesemutan gara-gara asam lambung ya. Kang Asep, kok ini saya badan demam gara-gara asam lambung ya. Kang Asep, kok pilek saya, batuk, kok gara-gara asam lambung ini ya. Kang Asep, kok mengganjal di tenggorokan gara-gara asam lambung ya. Kang Asep, kok kesemutan di kepala gara-gara asam lambung ya. Kata asam lambung kalau mau ngomong, enak aja kau membuat aku kambing hitam terus. Setiap ada yang dirasa aku katanya yang disalahin. Asam lambung dan GERD yang disalahkan. Betul nggak? Nah, kalau mau demonya asam lambung itu demo kepada kita. Kepada yang sedikit-dikit asam lambung nih. Sakit di sini ini asam lambung nih. Sakit di sini, di lambung sebelah kanan katanya ini asam lambung nih. Lambung itu ada di kiri. Sakit di sini asam lambung. Sakit di sini asam lambung. Mata rabun asam lambung. Aduh, ini ilmu dari mana? Nah, wajar kalau misalkan kita seringkali hari demi hari itu kacau pikiran kita gara-gara ilmu yang diserap bukan ilmu yang benar, akurat, lengkap dari ahlinya dan yang sudah merasakan sakit psikosomatis ini, sahabat. Ini yang paling bingung adalah orang yang belum pernah merasakan ketika Anda curhat. Nih, saya ini suka keringetan. Tiba-tiba sore hari itu bergetar. Sore hari muncul sensasi. Nah, itu hilangkan kata-kata sensasi. Apaan itu? Itu kata-kata sensasi, itu kata-kata yang sengaja dibikin hoak untuk mengelabui pikiran kita dan hati kita. Sehingga apapun sensasi, wah gayanya sensasi, apa artinya? Sensasi itu perasaan yang dirasa di tubuh kita. Sensasi di tangan, sensasi di kulit, sensasi di lambung, sensasi. Jadi rasa. Jadi kalau dirasa-rasa sensasinya terasa. Makanya nggak usah ngomongin sensasi lagi, udah biasa saja. Asam ini, asam lambungnya sedang meningkat. Itu dari dulu juga kan sama. Oh, sedang mah. Dari dulu kan mah. Gastritis itu sama aja dengan mah, biasa saja. Nah, sebab itu saya, sahabat, bagaimana caranya? Trilogika. Logika medisnya perbaiki. Jadi cari ilmu tentang medisnya, kenapa bisa lemes. Berarti dari glukosanya rendah. Kenapa bisa keliengan?
Bisa jadi trigliserida tinggi karena banyak minum air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur. Hindari. Kenapa panas di lambungnya? Bisa jadi karena asam lambungnya, gasnya tinggi. Karena makanannya, minumannya enggak sesuai yang dianjurkan oleh ahlinya psikosomatis. Ya, hindari madu. Bagi orang yang masalah lambung karena psikosomatis, hindari madu. Karena bikin panas. Ya, bukan madunya jelek, tapi kitanya tidak cocok. Karena lambung, karena psikosomatis. Penyakit psikosomatis 90% dari psikis, tauhid, dan ketenangan, dan 10% dari secara lahiriahnya. Kurang karbohidrat, kurang makan nasi. Makanya bubur, salah itu. Makanya nasi. Yang kedua kurang cairan. Airnya 1 jam 1 gelas gini. Kurang air gelas, air putih, air manis. Kurang air manis, kurang gula pasir. Jangan digantikan dengan gula yang lain, gula pasir atau gula batu. Yang keempat, kurang jalan, kurang gerak. Makanya gerak sehari, pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Yang kelima, kurang senyum. Karena pada saat kita senyum, mengeluarkan hormon endorfin, hormon ketenangan. Menghindari kecemasan, kegelisahan, mengurangi. Ada yang bertanya di sini. Aneh pertanyaan. Kang Asep, saya udah zikrullah yang disarankan Kang Asep. Berapa lama saya harus berzikir supaya sembuh psikosomatisnya? Saudaraku, saya berdebar kalau ditanya seperti itu. Kok bisa-bisanya bertanya, zikir harus berapa banyak saya bisa sembuh? Kok bisa ya bertanya seperti itu? Zikir itu bukan untuk menyembuhkan satu-satunya psikosomatis. Zikir itu untuk membantu supaya kita ingat ke Allah sehingga kita tenang. Nah, sedangkan psikosomatis ini kan masalahnya bukan cuma masalah nggak ingat Allah. Tetap kita harus makannya udah cukup belum? Toge kol makan nasi santan, coklat, telur masih dimakan nggak? Itu kan. Yang ketiga, Anda ikutin nggak senyum 20 kali sehari? Yang keempat, Anda jalan nggak yang saya anjurkan 100 langkah pagi, 100 langkah. Anda kemana-mana bawa nasi sama air putih sama teh manis. Nggak seperti saya yang lakukan dulu waktu sedang psikosomatis. Kemudian Anda sholawat nggak 1000 sehari. Kemudian, apalagi? Anda sholatnya diperbaiki nggak? Jangan bertanya. Faktornya kan banyak. Contoh lagi bertanya yang sangat menakutkan saya bilang. Tadi menanyakan, Kang Asep, saya zikrullah udah dari hati yang paling dalam. Saya bisa sembuh berapa lama saya zikrullah sakit psikosomatis ini? Gak bisa jawab saya. Takut sama Allah. Ada yang tanya lagi, Kang Asep, pakai herbal ini berapa lama saya harus minum dan pasti sembuhnya? Saya nggak bisa jawab, sahabat. Jangankan sakit psikosomatis yang sangat kompleks. Sakit influenza, batuk saja, Pak. Saya nggak pernah berani, nih 2 hari pasti sembuh. Ini 1 minggu pasti sembuh. Ini 2 bulan pasti sembuh. Nggak bisa, sahabat. Allah yang menyembuhkannya. Ini kita sakit itu supaya kita dekat sama Allah soalnya. Supaya kita zikir dekat sama Allah. Sholawat supaya kita cinta ke Allah. Cinta ke Rasulullah. Minum obat herbal yang diakui dan faktanya sudah banyak yang Allah sembuhkan. Bukan ini yang menyembuhkan. Supaya kita ada ikhtiar. Dan ikhtiar itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Nah, jadi jangan bertanya lagi yang membuat saya takut, sahabat. Coba, kalau ada dokter, profesor, kemudian tenaga kesehatan, ataupun ustadz dan lain sebagainya mengatakan, minum ini dijamin 10 hari pasti Anda sembuh psikosomatisnya. Aduh, itu mengerikan itu. Mengerikan itu. Dijamin minum ini 5 hari sembuh. Nggak boleh bilang gitu, sahabat. Nggak boleh. Yang ingat bahwa, yang yakin bahwa Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkannya. Yang kan Allah mau juga, mau sehari yang beri sakit ke kita, kuasa. Allah berikan 1 minggu kepada kita sakit, kuasa. Allah berikan 1 tahun kita sakit, kuasa. Berapa banyak orang yang puluhan tahun, 15 tahun ada yang sakit psikosomatis, nggak Allah sembuhkan. Mungkin nggak berobat sampai ke luar negeri. Herbal sudah begitu banyaknya. Kenapa? Karena Allah yang berhak menyembuhkan.
Manusia tidak ada kemampuan. Sangat sombonglah manusia yang ketika mengatakan kamu zikir ini pasti sembuh dalam waktu 1 minggu psikosomatisnya. Kamu minum ini selama 1 botol ini pasti sembuh, gak bakal kambuh lagi. Wah, apalagi bilang gak bakal kambuh lagi. Sedangkan penyakit apa yang gak pernah sembuh? Yang gak pernah kambuh? TBC bisa kambuh, hepatitis bisa kambuh, tipes bisa kambuh, influenza bisa kambuh, gastritis bisa kambuh, psikosomatis bisa kambuh. Apa yang nggak bisa kambuh? Penyakit apa coba? Ada nggak? Nggak ada, sahabat. Jadi jangan berani-beraninya, jangan percaya juga kita kepada siapapun yang mengatakan minum obat ini sembuh dan seumur hidup gak bakal kambuh lagi. Masya Allah, la quwata. Dari ilmu medis manapun nggak ada yang mengatakan itu. Ya, kalau jujur dari ilmu religi, ilmu ketauhidan pun nggak ada yang mampu mengatakan seperti itu, sahabatku. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu perbaikilah. Ini ada di buku ini, sahabat. Kalau dijelaskan terus-menerus, pertanyaannya kan cuma itu-itu aja. Makanya saya 5 tahun yang lalu bikin buku ini. Sampai detik ini bukunya. 3 rahasia pulihkan cemas dan asam lambung dengan metode medis, psikologis, ketauhidan, trilogika. Nah, ini ya. Ini enak dibaca, sahabat. Enak dibaca. Kemudian seperti Anda berbicara dengan saya. Bagaimana cara mengatasinya pada saat kambuh? Bagaimana makanan yang dilarang, minuman yang dilarang, yang dianjurkan, buah-buahannya ada di sini. Ketika Anda mengikuti ini, insya Allah disembuhkan. Karena saya dengan ilmu medisnya, dengan ilmu psikologisnya, dengan ilmu hipnoterapi, dengan ilmu tauhidnya, dan saya pribadi merasakannya 2 tahun penyakit psikosomatis. Bagaimana pada saat kaitannya dengan orang tua, bagaimana kaitannya dengan sedekah, bagaimana kaitannya dengan gula darah, kaitannya dengan kolesterol, dengan asam urat, trigliserida. Nah, coba di sini ada semuanya. Maka selamat yang sudah punya ini, banyak yang testimoninya, asal bacanya benar. Kadang-kadang orang psikosomatis bacanya baru 1/4 udahan, nggak dibaca. Nonton video pun sama, pengen cepet-cepet segera, pengen terburu-buru, coba belajar tidak terburu-buru. Ya, kemudian herbalnya untuk masalah tadi psikosomatis, habatus sauda, bipolen, propolis, pagi 1, malam 1. Jangan lupa ya. Kang Asep, saya Leni. Saya merasakan usianya 40 tahun. Kemudian terasa lemes, berdebar, keliengan. Nah ini, apa herbalnya katanya? Lemes, keliengan, berdebar. Makannya perbaiki, 2 jam 10 suap, air putihnya sejam 1 gelas, air gulanya 2 jam 2 sendok makan, senyum dan jalan kaki, sholawat 1000 kali per hari. Ya. Nah, kok ininya habsronya diminum pagi 1, malam 1 sesudah makan. Nah, karena keliengan, kemudian pikiran gak karuan, minum ada AEPA yang ada di LVNKS ini, AEPA. Ini 10 saset, maka kalau 1 bulan ini 30 saset, berarti 3 box ini. Karena sangat terbatas. Kemudian di dalamnya juga suka pegal-pegal kan, juga pegal-pegal, ngilu-ngilu, maka ini minumnya 1 kali sehari saja. Jadi 30 hari sepaket itu untuk 3 box ini untuk 1 bulan, sahabat. Ini 2 botol untuk sebulan. Nah, demikian sahabat-sahabat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.